Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Danang Prawira Nugraha di mata kuliah Statistik Farmasi. Sebelum kita kuliah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan nilai yang terbaik pada nanti di akhir semester. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, hari ini kita akan membicarakan mengenai hipotesis pada analisis komparatif, korelatif, dan analisis multivariat. Jadi nanti ini pendahuluan terlebih dahulu mengenai bagaimana sih hipotesis komparatif, bagaimana sih hipotesis korelatif, dan bagaimana analisis multivariat itu seperti apa. Ya, sebelumnya masuk ke ini adalah buku-buku yang sebaiknya dimiliki oleh mahasiswa karena dapat membantu kalian dalam memahami perkuliahan. Selain itu juga nanti sampai di akhir masa studi, yaitu pada saat skripsi, itu juga masih dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. Ini adalah buku-buku yang saya sarankan untuk kalian miliki, dan juga istilahnya memberikan tidak rugilah ini untuk kita miliki, karena nanti masih tetap terpakai sampai kalian skripsi seperti itu. Berikutnya ini adalah materi pada pertemuan ketiga, yaitu hipotesis komparatif, korelatif, dan analisis multivariat. Oke, ini untuk pertemuannya. Nah, ini adalah contoh tabel dari penggunaan statistik parametris dan non parametris untuk pengujian suatu hipotesis. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Misalkan kalau macam datanya berupa data nominal, kita mau dengan satu variabel, kita bisa menggunakan binomial atau chi-square one sample. Kemudian kalau kita mau membandingkan antara dua sampel, ya, atau lebih. Kalau di sini disebutkan misalkan ada dua sampel dan lebih, nanti bisa menggunakan McNamara atau pakai kalau misalkan dua sampel itu berhubungan, itu bisa menggunakan McNamara. Tapi kalau independen bisa pakai Fisher exact probability atau pakai chi-square two sample. Atau kalau misalkan komparatif lebih dari dua, bisa pakai chi-square for k sample dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk asosiatif bisa pakai kontingensi atau koefisiensi dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk interval, datanya berupa interval atau rasio, bisa menggunakan t-test atau t-test kalau misalkan t-test yang related, atau istilahnya bahasa lainnya adalah uji T berpasangan, ya, atau pakai independent t-test. Kalau yang independent t-test itu biasanya untuk sampel yang independen atau tidak saling berhubungan. Tapi kalau sampelnya itu saling berhubungan, maka bisa menggunakan t-test correlated atau uji T, biasanya dikenal dengan nama uji T saja. Kemudian kalau lebih dari dua sampel bisa pakai one way ANOVA, two way ANOVA, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tabel yang lebih komprehensif, lebih lengkap mengenai uji-uji apa yang bisa kita gunakan, dan kalau misalkan apakah datanya berupa nominal, datanya berupa numerik atau kategorik, atau berupa rate, atau berupa AUC, dan lain sebagainya. Nah, untuk cara membacanya itu seperti ini, ya. Nanti tenang saja, ini filenya nanti akan saya masukkan ke dalam akan saya masukkan ke Google Classroom. Nanti yang bisa diakses, bisa kalian akses. Ya, ini adalah komparatif. Kalau komparatif, misalkan jenis datanya adalah jenis data kategorik. Ingat, kategori kemarin data kategorik ada dua jenis, yaitu data nominal dan data ordinal. Ya. Nah, kemudian kita lihat apakah jenis datanya itu berpasangan atau tidak berpasangan. Unpaired, atau bahasa lainnya adalah independent, atau paired, atau data yang berpasangan. Oke, kalau kita lihat di sini untuk data yang berupa unpaired atau data yang tidak berpasangan, apakah dia diukur satu kali atau lebih dari satu kali? Kalau misalkan datanya itu pengukurannya itu adalah satu kali,
ya, satu kali, maka bisa menggunakan chi-square atau trend ditambah dengan OR, PR atau RR. OR itu odds ratio. OR itu adalah odds ratio ya, kalau RR adalah risk ratio. Oke. Kemudian bisa juga menggunakan bisa juga menggunakan Mann-Whitney atau menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Ya. Kemudian kalau misalkan datanya itu diukur lebih dari satu kali, misalkan 2 kali atau 3 kali, bisa menggunakan generalized estimation equation. Ya, itu cara membacanya. Kemudian kalau jenis datanya itu berupa, saya ganti dulu warnanya. Kalau datanya itu kita masih masih berupa komparatif, kita mau membandingkan. Tadi ada istilahnya komparatif, korelatif sama multivariat ya. Jadi kalau komparatif itu kita membandingkan antara dua variabel. Ya, kemudian kalau datanya masih kita berupa komparatif, kemudian datanya numerik. Tadi ingat pada pertemuan kemarin, kalau misalkan data berupa numerik, data numerik itu ada 2 jenis juga, ada berupa rasio atau berupa data bisa data berupa data rasio atau berupa data rasio sama data bisa berupa data rasio atau berupa data interval. Ya, perbedaannya kemarin kalau kita lihat lagi, kalau data berupa rasio itu dia memiliki 0 mutlak, sedangkan interval itu dia tidak memiliki nilai 0 mutlak. Contohnya kalau rasio kita mau membandingkan kadar gula dalam darah, itu ada data rasio. Sedangkan berupa data interval itu misalkan suhu, dia kan suhu 0 derajat Celcius sama 0 derajat Fahrenheit kan jelas berbeda, dan dia tidak memiliki nilai 0 mutlak. Nah, kalau datanya itu dia unpaired atau independent, unpaired atau tidak berpasangan atau independent, itu dia misalkan kita lihat kembali apakah dia dalam 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Kalau misalkan dia datanya itu adalah 2 kelompok, apakah dia diukur 1 kali atau lebih dari 1 kali. Kalau dia diukur 1 kali, maka bisa menggunakan t-test atau Mann-Whitney. Ya, bisa menggunakan t-test atau Mann-Whitney. Ini bedanya di mana? Ini bedanya ada di distribusi data. Ada di distribusi data. Kalau t-test dia digunakan untuk data yang terdistribusi secara normal. Ya, datanya itu terdistribusi secara normal. Sedangkan Mann-Whitney itu bisa digunakan pada data yang tidak terdistribusi secara normal. Nah, berikutnya kalau kita mau melihat datanya, kita bisa menggunakan uji yang namanya uji normalitas. Ada 2 jenis uji normalitas. Ada uji Kolmogorov-Smirnov dan ada uji Shapiro-Wilk. Kalau uji Kolmogorov-Smirnov itu digunakan untuk data yang untuk Kolmogorov-Smirnov itu untuk data yang jumlahnya lebih atau sama dengan 50 sampel. Sedangkan kalau untuk untuk Shapiro-Wilk itu untuk data dengan jumlah kurang dari 50. Itu dari literatur yang dari beberapa literatur biasanya menggunakan seperti itu. Tetapi ada juga beberapa literatur yang menggunakan acuan atau cut off yang berbeda untuk penggunaan antara Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan dulu jenis datanya apa,
ya terlebih dahulu, kemudian kita melihat apakah dia jenis datanya itu independen atau berpasangan atau independen. Kemudian kita juga lihat pengukurannya, apakah pengukurannya 1 kali atau lebih dari 1 kali. Kemudian kita bisa juga melihat jenis distribusi datanya, apakah datanya terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, inilah yang bisa kita gunakan untuk analisis statistika. Analisis statistika apa yang kita perlukan, yang bisa kita gunakan untuk penelitian kita, yang bisa kita gunakan untuk menganalisis skripsi kita, untuk tesis kita, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau seperti contoh yang sudah saya berikan pada beberapa pertemuan sebelumnya, analisis statistika itu adalah salah satu adalah salah satu cara yang bisa digunakan. Kalau kita bisa menganalogikan, statistika itu adalah kendaraan apa yang mau kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Kan nggak mungkin kita mau naik Lamborghini ke daerah yang di pegunungan seperti itu. Nah, kita harus menggunakan kendaraan yang sesuai dengan tujuan yang kita kehendaki seperti itu. Kan kita nggak mungkin juga mau balapan Formula One tetapi menggunakan kendaraan sepeda motor yang roda 3 seperti itu, kan juga nggak pas juga seperti itu. Ya, kemudian kita melihat lagi di sini, kalau misalkan jenis datanya itu berupa rate, maka kita bisa menggunakan analisis survival analysis atau Kaplan-Meier atau Cox regression. Ya, ini kalau untuk data yang komparatif. Tetapi atau kalau kita mau menggunakan AUC, kita menggunakan AUC komparatif. Kalau kita mau datanya berupa fitness, kita bisa melihat dulu kategorik atau numerik. Kalau kategorik kita bisa menggunakan K-test. Kalau misalkan jenis datanya itu data numerik, kita bisa menggunakan Bland-Altman seperti itu. Nah, berikutnya, apa sih jenis data yang berkelompok? Apa sih jenis data yang berpasangan? Nah, itu perlu kita pelajari lebih jauh terlebih dahulu. Kalau data yang berkelompok, ya. Nah, ini apa sih bedanya antara data yang berkelompok dengan data yang berpasangan? Nah, ini adalah contoh data yang independen atau data yang tidak berpasangan. Ya, data yang tidak berpasangan itu kita ingin melihat kadar gula darah pada pasien yang merokok dan tidak merokok. Itu kan 2 data yang tidak berpasangan. Data yang tidak berpasangan. Sekali lagi, contohnya di sini adalah contoh data yang tidak berpasangan adalah kita ingin melihat apakah ada perbedaan kadar gula darah antara orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok. Itu adalah 2 data yang tidak berpasangan, ya, unpaired. Nah, berikutnya apa sih bedanya yang paired? Yang bedanya dengan paired yang berkelompok, yang berpasangan. Paired itu berpasangan. Ini contohnya. Kita ingin melihat berat badan seseorang, ya, setelah mengkonsumsi ekstrak daunan yang kalian teliti. Kemudian kita lihat apakah terjadi penurunan berat badan pada bulan Januari dan bulan Februari. Itu adalah grup yang berkelompok seperti itu. Berpasangan. Jadi berpasangan itu berurutan seperti itu. Jadi kalau misalkan yang di sini adalah misalkan kita membandingkan kadar gula darah orang yang merokok dan tidak merokok, ya. Atau saya ambil contoh lagi, misalkan kita ingin membandingkan antara pengetahuan seseorang yang diberikan pengetahuan mengenai penggunaan obat pada pasien yang diberikan perlakuan yang diberikan leaflet dengan yang dikonseling secara tatap muka, manakah yang memberikan peningkatan pengetahuan. Nah, itu kan bisa kita lihat, itu adalah 2 data yang
unpaired atau data yang tidak berpasangan atau data yang independen seperti itu. Sedangkan kalau dua data yang yang berpasangan seperti ini, misalkan kita ingin melihat kadar gula darah, penurunan berat badan pada kelompok pasien yang mendapatkan ekstrak daun jati Belanda misalkan pada bulan Januari dan bulan Februari. Berapa sih penurunannya? Pada Januari berat badan semula adalah 80 kilo. Kemudian pada bulan Januari turun jadi 83. Bulan Februari turun jadi 80 kilo. Nah, itu adalah dua data yang berpasangan. Atau kita pengen melihat apakah ada perbedaan pada kelompok yang diberikan kita pengen melihat apakah ada peningkatan pengetahuan setelah diberikan konseling seperti itu, sebelum dan sesudah. Kita lihat dulu nih. Misalkan sebelum konseling nilainya adalah 70 hasil scoring pengetahuannya. Kemudian setelah diberikan konseling nilainya jadi 90 atau bahkan turun ke 60 seperti itu. Itu adalah jenis data yang berpasangan. Nah, berikutnya ini adalah dua kelompok yang yang diberikan bisa two groups in a pair do a matching. Jadi karena dicocokkan. Misalkan kita pengen melihat kadar gula darah antara orang yang merokok dengan tidak merokok, tetapi kita memilih pasiennya atau memilih subjek penelitian kita itu dengan dicocokkan kriterianya. Misalkan orang yang pada sampelnya yang merokok, sampelnya adalah orang dengan usia 70. Maka untuk kelompok yang tidak merokok juga dipilih orang dengan usia 70. Itu adalah matching, dicocokkan. Kriterianya harus dicocokkan. Kalau yang kelompok tadi kan yang penting kita pengen lihat nih, kalau yang tadi tanpa matching itu kan yang penting ngerokok sama nggak ngerokok, lihat kadar gula darahnya. Tetapi kalau matching itu kita mencocokkan antara kriteria-kriteria. Misalkan merokok usia 70, yang nggak ngerokok juga usia 70. Jangan yang ngerokok usia 70, yang nggak ngerokok usia berapa, misalkan usia 30. Itu kan nggak match ya, tidak pas seperti itu. Nah, keunggulan dari grup yang matching ini ya, itu karena memiliki karakteristik yang sama, itu memberikan hasil yang juga tidak jauh berbeda seperti itu. Karakteristiknya sama sehingga variansnya itu akan jadi semakin kecil, tidak terdapat perbedaan varian yang sangat besar seperti itu. Nah, ini ada juga dua grup. Jadi misal ada dua grup itu di datanya itu berhubungan, tetapi dia dilakukan crossover. Jadi misalkan tadi ada orang yang mendapatkan obat A, ada orang yang mendapatkan obat B. Pada suatu saat dia diganti. Orang yang tadinya mendapatkan obat B itu akan berubah menjadi mendapatkan obat A. Yang obat A akan berubah menjadi mendapatkan obat B. Ini gambarnya salah. Ini seharusnya tadi ini yang treatment. Nah, ini yang B, ini harusnya dia mendapatkan obat A. Sedangkan obat A dia mendapatkan treatment B. Ini saya salah menuliskannya ya. Jadi itu adalah crossover. Jadi disilangkan. Ya, jadi itu disilangkan. Seperti itu. Ada juga kita melihat group of pairs from the same subject part. Jadi misalkan kita mau melihat adanya IgE pada tikus yang mengalami alergi, kita
mengambil gambaran histologinya atau gambaran kulitnya itu, misalkan dari kulit yang ada di punggung dibandingkan dengan kulit yang ada di kaki. Itu bisa dilakukan itu juga dengan data yang berpasangan istilahnya. Tapi dari satu grup. Nah, sehingga kalau kita kembali lagi ke awal, jangan sampai bingung antara dengan data yang berkelompok dengan data yang berpasangan. Kalau kelompoknya itu adalah grupnya. Misalkan tadi merokok nggak merokok, itu adalah data yang berkelompok. Kemudian kalau yang berpasangan, data yang berpasangan itu misalkan sebelum dan sesudah Januari Februari, itu adalah data yang berpasangan. Kalau yang data yang berkelompok tadi adalah misalkan datanya itu adalah data yang berupa merokok tidak merokok, kemudian mendapatkan treatment berupa konseling dan mendapatkan leaflet bagaimana tingkat pengetahuannya dan lain sebagainya. Itu adalah komparatif. Kita membandingkan datanya. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung antara jenis data berkelompok dan jenis data yang berpasangan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini comparative numeric, the priority of hypothesis testing for numerical comparability is parametric testing is condition are met. The condition are not met, then the non-parametric test. Jadi kalau kita mau membandingkan data yang berupa data numerik itu harus ada syaratnya yang harus terpenuhi. Syaratnya itu pertama harus terpenuhi terlebih dahulu. Apa syaratnya? Kita harus memastikan bahwa data kita terdistribusi secara normal. Apa itu data yang terdistribusi secara normal? Kalau kita melihat dalam histogramnya, jenis datanya itu berbentuk seperti lonceng. Seperti ini. Nah, kalau datanya itu terdistribusi seperti lonceng dalam histogramnya, maka kita bisa menggunakan jenis statistik parametrik. Akan tetapi kalau kita mau membandingkan tadi misalkan skor pengetahuan antara orang yang diberikan konseling dengan orang yang diberikan leaflet saja, bagaimana perbedaannya? Kalau datanya ini bisa histogramnya ini atau uji histogramnya ini berbentuk lonceng atau histogramnya itu histogramnya itu berbentuk seperti bel, atau data normalitasnya Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk-nya itu lebih dari 0,05, maka bisa dipastikan data itu terdistribusi secara normal. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat, maka kita bisa menggunakan uji non-parametrik. Ya, sekali lagi saya jelaskan, kalau syarat-syaratnya itu terpenuhi, ya, maka kita bisa menggunakan uji parametrik. Kalau tidak terpenuhi, maka kita menggunakan uji non parametrik. Itu jelas hal yang berbeda. Contohnya, tadi kalau kita membandingkan antara kelompok yang dikonseling sama kelompok orang yang dikasihkan leaflet saja, manakah yang akan meningkatkan pengetahuannya? Nah, itu kan membandingkan ya. Kemudian kita masukkan ke dalam software statistik, ya. Kita lihat analisisnya apakah bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov kalau jumlahnya lebih dari 50, atau kita menggunakan Shapiro-Wilk kalau jumlahnya kurang dari 50. Kita lihat apakah p-value-nya itu lebih dari 0,05. Kalau lebih dari 0,05, yes, berarti datanya adalah normal. Kalau datanya tadi normal, kita mau membandingkan distribusinya normal antara kelompok konseling dengan kelompok leaflet, maka kita bisa menggunakan uji T independent t-test atau uji T independent. Itu syaratnya kalau terdistribusi secara normal. Itu adalah contoh statistik parametrik. Tetapi kalau datanya itu ternyata begitu dimasukkan Kolmogorov-Smirnov atau dimasukkan ke dalam Shapiro-Wilk, nilainya adalah kurang dari 0,05, nilainya kurang dari 0,05,
kurang dari 0,05, maka dapat dipastikan datanya tidak terdistribusi secara normal. Kalau ini kurang dari 0,05 TN tak normal, tetapi kalau lebih atau sama dengan 0,5 itu normal, ya. Nah, kalau tidak normal, maka pakainya adalah non parametrik. Kalau misalkan tadi contohnya kita menggunakan pengetahuan antara kelompok kelompok konseling dengan leaflet, maka ini adalah statistikanya kita bisa menggunakan bisa menggunakan Mann-Whitney. Tetapi kalau dia datanya ini yang terdistribusi normal, maka dia pakai statistik parametrik. Jadi jangan bingung parametrik itu apa, non parametrik itu apa. Itu adalah penyebutan saja. Kalau non parametrik itu intinya adalah dia distribusinya nggak normal. Tapi kalau normal dia pakainya parametrik. Nah, kalau ini pakai independent t-test. Oke, kita bisa menggunakan independent t-test. Nah, next. Nah, ini kalau datanya yang berupa unpaired numerik komparatif. Kalau datanya yang tidak berpasangan, ya. Kalau data yang tadi yang tidak berpasangan, kita ngelihat dulu apakah dia dua grup. Kalau lebih dari dua grup atau dua grup atau lebih dari dua grup, misalkan 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kita ngelihat seperti ini. Kalau misalkan dia unpaired, dia tidak berpasangan datanya, satu kali pengukuran, kita bisa menggunakan independent t-test atau unpaired t-test. Sama saja, itu hanya istilahnya saja yang berbeda. Tetapi kalau ini datanya dia tidak normal, tidak terdistribusi secara normal atau distribusinya abnormal, bisa menggunakan Mann-Whitney. Nah, ini kan kalau normal itu tadi kan parametrik, disebutkan juga parametrik. Kalau yang ini yang non parametrik. Nah, akan tetapi ada beberapa cara yang bisa digunakan. Kalau misalkan datanya dia tidak terdistribusi secara normal, itu bisa kita lakukan normalisasi distribusinya. Misalkan dirubah dalam bentuk log, dalam bentuk logaritma, atau dalam bentuk ln, atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi istilahnya kalau kita mau menormalkan data yang tidak normal, itu sifatnya coba-coba. Jadi tidak selalu berhasil. Dan juga kalau bisa kita normalkan, maka kita bisa menggunakan statistik parametrik. Tetapi kalau sudah kita coba ternyata hasilnya tidak normal juga, ya sudah, mau gimana lagi, kita bisa menggunakan statistik non parametrik. Jadi ada banyak jalan yang bisa kita lakukan dalam penelitian. Jadi jangan putus asa, dalam penelitian itu jangan putus asa, jangan cepat menyerah dan lain sebagainya. Kalau sudah sampai, biasanya kalau mahasiswa itu sudah kakak-kakak kalian yang sudah skripsi, itu biasanya stres di analisis datanya. Padahal kalau kita sudah tahu bagaimana cara menganalisis data, sudah ada datanya, kita mau menganalisis 1 hari selesai maksimal. Kalau sudah ngerti caranya, klik, masukkan datanya, keluar 15 menit selesai. 15 menit sampai 1 jam lah selesai datanya. Tinggal klik. Nanti kita akan belajar menggunakan software SPSS, bisa kita gunakan untuk menganalisis datanya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kalau jenis datanya itu adalah data yang independen, ya, data yang independen dan lebih dari 2 kali pengukuran, dua kelompok dan 1 kali pengukuran, maka kita bisa menggunakan ANOVA, ya. Bisa menggunakan ANOVA dengan posok berupa Bonferroni atau Tamahane atau LSD, least square lupa saya, pokoknya least square itu adalah post hoc-nya. Jadi kita ingin membandingkan seberapa jauh sih perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, ya. Itu adalah yang unpaired.
Nah, berikutnya tadi ingat kalau misalkan datanya nggak normal ya bisa kita normalkan, tetapi kalau sudah kita coba untuk menormalkannya tetapi nggak normal juga ya sudah mau kita bisa menggunakan statistik yang non parametrik tadi. Berikutnya ini kalau jenis data yang paired numerik komparatif, kita membandingkan jenis data yang berpasangan dan juga datanya itu berupa data-data numerik, bukan data-data yang kategorik. Nah, kalau misalkan datanya berupa numerik, kita melihat nih di sini, kita melihat apakah ada pengukuran yang berulang, ataukah ada crossover, matching crossover. Kalau crossover tadi yang dicocokkan tadi dulu ya yang dicocokkan, misalkan kategori usianya atau berat badannya atau apanya, atau crossover tadi yang disilangkan, orang yang mendapatkan obat A dan obat B disilang, yang B mendapatkan akhirnya beberapa seiring berjalannya waktu, misalkan 1 bulan kemudian orang yang mendapatkan obat B berubah menjadi obat A dan obat yang A berubah menjadi obat B, itu adalah crossover. Nah, kita lihat kalau misalkan berikutnya ini, misalkan kita ngambil yang ini dulu deh, yang repeated measure, ada pengukuran berurang. Apakah pengukurannya 2 kali atau lebih dari 2 kali? Kalau misalkan pengukurannya 2 kali, kita lihat lagi datanya, apakah dia terdistribusi normal atau abnormal. Kalau misalkan dia pengukurannya lebih dari 2 kali dan dia terdistribusi normal, maka kita menggunakan paired t-test. Tetapi kalau misalkan datanya tidak terdistribusi normal, sudah kita coba untuk menormalkannya tapi masih nggak normal juga, maka kita bisa melakukan uji Wilcoxon seperti itu. Nah, kita berikutnya, kalau lebih dari 2 kali measurement, kita lihat pengukuran apakah normal nggak normal. Kalau misalkan dia normal, bisa pakai repeated ANOVA sama Poisson-Bonferroni. Kalau misalkan nggak normal juga, nggak normal, kita sudah usahakan menormalkannya tapi nggak normal juga, itu bisa pakai Friedman plus Poisson-nya itu adalah menggunakan Wilcoxon. Oke. Kemudian kita lihat matching crossover. Kalau ada matching atau crossover, kita lihat apakah 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Kalau misalkan dia 2 kelompok, bisa menggunakan paired t-test atau menggunakan Wilcoxon. Tetapi kalau dia lebih dari 2 kali, bisa menggunakan ANOVA dan Poisson-Bonferroni. Loh, Pak kok sama? Ya memang, tapi kan kita bisa menstrukturkan pemikiran kita. Oh, kalau misalkan apakah ada pengukuran berulang dan tidak dan seterusnya. Seperti itu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk, oh ANOVA, oh ujuk-ujuk t-test. Ya nggak bisa. Ini juga kesalahan yang sering kalau saya sebagai seorang penguji deskripsi kadang sering muncul seperti itu. Analisismu pakai apa? Oh pakai Wilcoxon Pak. Loh kenapa kok langsung Wilcoxon? Nggak pakai t-test? Biasanya banyak yang gelagapan di situ karena tidak tahu alasannya. Oh saya ngikut yang dulu-dulu Pak. Ya biasanya karena memang tidak terlalu mengerti atau copy paste aja pokoknya dengan skripsi proposal kelasnya seperti itu. Jadi kalau kalian nanti sudah saya ajari seperti ini, sebaiknya mengerti dulu alasannya kenapa kok menggunakan t-test, mengapa menggunakan Wilcoxon, menggunakan ANOVA dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian komparatif kategorik, ini adalah yang komparatif kategorik. Kalau kan yang kategori komparatif tapi datanya berupa numerik. Kalau ini yang berupa kategorik. Nah, kalau yang data berupa kategorik itu semua hypothesis for paired categorical use chi-square when eligible. Jadi dia menggunakan chi-square kalau misalkan datanya memenuhi syarat.
Syaratnya apa? Syaratnya di sini kalau kita melihat itu expected value less than 5 to maximum 20% of number cell. Jadi expected cell-nya itu kurang dari 5. Ya, maksimum itu 20% dari total total jumlah selnya. Nah, ini kita lihat di sini. Ini misalkan kita pengen melihat antara kebiasaan merokok dengan status fertilitasnya, misalkan pada laki-laki misalkan. Nah, kita lihat di sini expected cell-nya ini akan kita dapatkan setelah kita memasukkan ke program baik SPSS, SPSS, kemudian Listrel dan lain sebagainya. Kita melihat di sini. Nah, kita lihat offset value misalkan ini 35, kemudian ini 15, 20 dan 30. Nah, kita lihat ada expected cell-nya ini yang saya lingkarin pertama tadi. Ini itu kan nilainya lebih dari 5 ya. Lebih dari 5, greater than 5, dan juga jumlahnya if meet require minimal 20%. Jadi minimal 20% dan juga lebih dari 5. Ini kan lebih dari 5 semua. Lebih dari 25, lebih dari 5. Nah, maka kita bisa menggunakan kaidah chi-square. Ya, kita bisa menggunakan chi-square. Oke, next. Nah, ini kalau unpaired kategori komparatif. Jadi ini kalau kita menggunakan data tapi dia tidak berpasangan. Ya, tidak berpasangan. Nah, kita menggunakan apakah bisa menggunakan tabel 2x2. Tabel 2x2 itu maksudnya kolom kali barisnya itu 2x2. Kalau yang seperti ini adalah tabel 2x2, tetap 2x2 karena yang kita lihat di sininya fertile, non fertile, smoking sama non smoking. Seperti itu. Ini kalau yang berupa kategori, apakah 2x2? Kalau 2x2 bisa menggunakan, kalau misalkan kondisinya itu memenuhi syarat, kita bisa menggunakan chi-square. Kalau nggak memenuhi syarat, misalkan tadi expected-nya itu kurang dari 5, misalkan 3, di sini 3, di sini 3. Nah, itu kita bisa menggunakan uji yang namanya uji Fisher. Ya, kita melihat dua kali K itu adalah kolomnya, 2 kali kolom ordinal. Kalau kolomnya itu berupa ordinal atau berupa nominal. Nah, ini kita lihat lagi apakah chi-square-nya memenuhi, apakah kita ingin melihat proporsi atau kita melihat tren. Nah, ini ada jenis-jenisnya, ini jenis-jenis analisis statistikanya. Nanti bisa kalian baca. Kalau misalkan di sini kurang jelas, nanti bisa dibaca sendiri di PowerPoint-nya yang ada di Classroom. Nah, next. Kalau ini yang kategori komparatif, paired kategori komparatif. Ini yang berhubungan, tapi dia berupa kategori. Kalau misalkan satu kali pengukuran kita dengan 2 kategori, misalkan kelompok kita ingin melihat perilaku merokok dengan kesuburan. Tadi kan kalau kita antara merokok dan nggak merokok ya, tapi kalau yang di sini, kita pengen melihat tingkat kesuburan seseorang laki-laki setelah dia berhenti merokok. Misalkan kita ingin membandingkan kesuburannya 2 bulan dan 3 bulan kemudian 2 bulan setelah berhenti merokok sama 6 bulan setelah berhenti merokok. Itu kan berarti yang berpasangan. Nah, kita bisa menggunakan McNamar. Tetapi kalau lebih dari 2 kategori, kita bisa menggunakan marginal homogeneity atau menggunakan Wilcoxon. Nah, kalau lebih dari 1 kali pengukuran dengan 2 kategori, kita bisa menggunakan Cochrane dan posoknya itu bisa menggunakan McNamar. Tetapi kalau lebih dari 2 kali kategori, kita bisa menggunakan Friedman ditambah dengan post-hoc Wilcoxon. Nah, berikutnya kalau korelatif, nah ini korelatif yang menarik ini. Ini salah satu uji yang saya gunakan untuk tesis saya. S2 saya menggunakan uji-uji korelatif ini. Nah, kalau kita ingin melihat korelasi, melihat hubungan, ya, ingin melihat hubungan. Kalau tadi kan komparasi, kita membandingkan. Kalau kita ingin melihat hubungan, apakah
kalau misalkan saya ambil contoh pada skripsi saya, pada tesis saya aja deh. Apakah kita bagaimana sih korelasi hubungan antara jumlah jumlah obat yang diresepkan dengan kejadian drug related problem, misalkan jumlah obat yang dihasilkan. Nah, jumlah obat kan berupa data yang bersifat numerik, sedangkan jumlah kejadian di RP itu juga berupa numerik. Nah, kita bisa melihat nih, kita melihat apakah dia terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Kalau dia terdistribusi normal, kita bisa menggunakan Pearson. Tetapi kalau distribusinya nggak normal, kita bisa menggunakan Spearman. Nah, itu kalau datanya berupa numerik. Tetapi kalau datanya berupa numerik sama ordinal, kita bisa menggunakan analisis Spearman. Tapi syaratnya harus dia linear. Kemudian kalau numerik sama nominal, misalkan kita pengen lihat nih antara jumlah DRP dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu kan data yang berupa nominal, karena tidak ada tidak ada tingkatan antara laki-laki dengan perempuan, nggak ada tingkatannya ya. Kita bisa menggunakan uji eta. Tetapi kalau kita bisa datanya berupa nominal dan ordinal, kita bisa juga menggunakan eta. Kalau datanya berupa ordinal, kita bisa menggunakan Spearman, gamma atau menggunakan Somers. Nah, ini kalau kita berikutnya adalah kita mau menggunakan nominal, kita bisa menggunakan contingency coefficient. Nah, ini adalah analisis multivariat. Tadi kan kita bisa hanya menggunakan yang sebelumnya ini untuk komparatif sama korelatif. Kita menggunakan istilahnya dalam statistik itu adalah analisis bivariat. Karena apa? Variabelnya cuma ada 2. Nah, kalau analisis multivariat itu analisis yang banyak variabel dihitung secara sekaligus, geradakan. Ya, jadi ada banyak variabel-variabel yang dihitung secara sekaligus. Ya. Nah, ini contohnya kita melihat dulu terlebih dahulu apakah dia memenuhi konsep etiologik. Misalkan apakah contohnya ya, misalkan apakah bentar, saya sambil mikir. Apakah orang ini ada A, ada B. Kalau A itu adalah variabel bebas, kalau B itu adalah variabel tergantungnya. Sedangkan GHIJK itu adalah variabel perancunya. Bukan variabel perancu, tapi variabel yang mempengaruhi. Jadi apakah A bisa menjadi B itu dipengaruhi oleh GHIJK. Nah, itu adalah konsep etiologik. Ada lagi prediktif konsep. Nah, kita pengen melihat apakah kejadian perdarahan, kalau yang etiologik itu apakah kejadian perdarahan itu dipengaruhi oleh misalkan umur ibu hamil, kemudian pendidikannya ibu, apakah penolong persalinannya, apakah ada riwayat pendarahan atau tidak, riwayat anemia ibu yang hamil tadi, apakah dari faktor-faktor tadi itu dapat menyebabkan perdarahan postpartum, dapat menyebabkan perdarahan setelah melahirkan, seperti itu. Nah, itu adalah prediktif konsep. Nah, ini kita lihat berikutnya apakah kalau misalkan etiologik, apakah variabel dependentnya ini itu ada berupa data kategorik. Kalau kategorik berapa kali pengukuran? Kalau 1 kali pengukuran maka menggunakan logistic regression etiologik. Kalau datanya itu variabel dependentnya itu berupa numerik, 1 kali pengukuran, maka kita bisa menggunakan linear regression etiologik dan lain sebagainya. Kalau yang prediktif konsep nih, variabel dependentnya apakah dia
berupa kategorik. Kalau kategorik, satu kali pengukuran pakai logistic regression prediktif. Kalau numerik, dependennya itu berupa numerik, satu kali pengukuran, maka buku menggunakan linear regression prediktif. Seperti itu. Jadi analisis multivariat itu analisis yang tingkatan statistik yang lebih advance atau yang lebih di atasnya. Ini biasanya digunakan oleh peneliti-peneliti yang tingkatannya biasanya misalkan untuk S3, S2 yang yang S2 itu juga bisa menggunakan analisis multivariat. Tetapi kalau untuk S1 biasanya cukup sampai ke analisis bivariat saja. Tetapi kalau mau pakai multivariat boleh Pak, boleh kalau untuk skripsi, nggak ada larangan, bebas. Seperti itu. Berikutnya, ini adalah contoh satu. Nah, ini adalah seorang peneliti ingin meneliti apakah adanya perbedaan adakah perbedaan antara body mass index dengan pendapatan bulanan. Nah, ini kalian bisa menggunakan seperti ini. Misalkan kita membandingkan seperti ini. Nah, nanti analisisnya seperti apa? Misalkan kita mulai secara bertahap aja dulu. Stepnya yang pertama, kita melihat identifikasi dari variabelnya itu dan skalanya itu apa. Nah, kita lihat kalau untuk yang body mass index itu kan berupa data numerik. Misalkan body mass indexnya berapa, indeks massa tubuhnya berapa, apakah 13 ataukah 14 ataukah 30, itu kan berupa angka numerik ya. Nah, angka numerik ini tadi itu juga bisa dirubah menjadi berupa data kategorik. Tetapi kita tidak melakukan pada contoh ini. Ya, kita tidak merubah data numerik menjadi berupa kategorik, enggak dulu. Nah, berikutnya untuk yang pendapatan bulanannya kita rubah dalam bentuk kategorik. Misalkan orang dengan penghasilan 0 sampai dengan 1 juta, 1 juta sampai dengan 2 juta, 2 juta sampai dengan 3 juta dan lebih dari 3 juta. Nah, itu adalah kelompok kategorik. Nah, kita pengen melihat nih, apakah ada perbedaan antara indeks massa tubuh dengan pendapatan bulanan. Nah, kita kemudian ke type of hypothesisnya. Kita ingin melihat adakah perbedaan orang yang indeks massa tubuhnya besar tinggi dibandingkan dengan orang yang indeks massa tubuhnya rendah. Apakah ada perbedaannya? Jadi apakah orang-orang yang hipotesisnya itu seperti ini. Jadi, apakah orang-orang yang memiliki pendapatan bulanan tinggi itu selalu memiliki berat indeks massa tubuh yang besar dibandingkan dengan orang-orang yang pendapatan per bulannya itu rendah, seperti itu. Nah, type of komparatif numerik. Ya, kita pengen membandingkan komparatif numerik. Apakah pair or unpair? Apakah dia berupa data yang berpasangan atau tidak? Kan nggak berpasangan kan? Jumlah grupnya ada 2. Pengukurannya berapa kali? 1 kali. Berarti conclusionnya komparatif numerik unpaired to group one times measurement. Jadi dia merupakan kita pengen membandingkan membandingkan secara numerik 2 kelompok yang tidak berpasangan di mana dia dilakukan 1 kali pengukuran. Analisisnya pakai apa? Ya, kita lihat apakah datanya itu terdistribusi normal atau enggak. Kalau normal, kita bisa menggunakan t-test. Kalau abnormal, kita bisa menggunakan mean Whitney seperti itu. Nah, ini adalah berikutnya adalah contoh-contoh kasus-kasus yang bisa kita gunakan untuk menganalisa. Oh, kita mau melihat apa nih? Analisis apa yang kita gunakan? Ya kan? Ya, jadi makanya itu kalau kita mau sampai ke tujuan, misalkan kita mau naik ke mana? Pantai mana ya yang Pantai Perigi deh. Kalau Pantai Perigi kan enak jalannya, lumayan. Tetapi kalau misalkan kita mau jalan-jalan kalau misalkan mau ke Pantai Perigi, naik motor aja bisa.
Ya motor matic aja bisa. Tetapi kalau kita mau ke Kedung Tumpang yang dalamnya, yang jalannya masih, kalau bisa ke Kedung Tumpang sudah lumayan. Ya anggaplah kalau kita mau ke pantai yang jalannya ekstrim. Nah kita kan paling nggak harus menggunakan kendaraan motor yang bannya itu bergerigi supaya tidak terpleset. Kalau mau maksa pakai motor matic ya bisa, tapi sampai sana atau enggak, seperti itu. Nah, jadi dari pertemuan ini kita mempelajari kita mau kemana dengan menggunakan alat apa, seperti itu, ya kan? Kalau kita mau balapan nih, mau balapan di MotoGP, ya kan kita nggak mungkin naik motor Beat atau pakai motor Mio atau pakai motor yang roda 3 itu, ya harus menyesuaikan. Kalau di MotoGP ya pakai motor yang sesuai dengan spesifikasinya, ya kan, seperti itu. Jadi statistik itu, kembali lagi, kalau guru saya kemarin pernah bilang, statistik itu merupakan suatu alat dimana tergantung dari kita, tergantung dari tujuannya kita mau kemana, kita menggunakan alat apa, seperti itu. Jadi dari statistik ini kita bisa belajar hal tersebut. Oke. Untuk tugas pertemuan yang ketiga, untuk pertemuan ketiga, ini adalah tugasnya. Nanti bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan yang berikut. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya nanti bisa dikumpulkan sesuai dengan 7 hari ya, 7 hari pertemuan. Kalau misalkan kita pertemuannya ini hari Jumat, maka kita mengumpulkannya hari Jumat minggu depan. Oke. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.